Perkenalkan, nama saya Azarifan Sada Abigail dan saya Celita Bunga Agustin. Kami dari SMP Muhammadiyah 2 Balongpanggang. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil pemikiran kami yang berjudul Penguatan Mental Siswa dalam Menghadapi Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD pada Pengendalian Kasus Perundungan. Perundungan dapat berdampak pada interaksi sosial yang menyebabkan korban perundungan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena selalu mengalami perundungan yang dilakukan oleh siswa. Tidak menutup kemungkinan adanya perundungan dapat menyebabkan trauma tersendiri pada siswa. Post-traumatic stress disorder merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami trauma yang belum disembuhkan dan salah satu penyebabnya yaitu karena perundungan. Dari hal tersebut, kami tertarik untuk melakukan kajian dan tinjauan mengenai post-traumatic stress disorder dengan batasan masalah berupa perundungan, sehingga nantinya ditemukan solusi untuk mengendalikan kasus perundungan. Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan kami kaji. Pertama, mengapa post-traumatic stress disorder sangat memengaruhi mental siswa? Yang kedua, mengapa post-traumatic stress disorder dapat disebabkan oleh perundungan? Ketiga, bagaimana peran guru untuk menghadapi post-traumatic stress disorder yang disebabkan oleh kasus perundungan? Berikut adalah kajian teori membahas tentang kesehatan mental dan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Peranan pendidikan dalam kesehatan mental adalah bahwa pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sangat memberikan kebimbingan dan kehidupan. Post-traumatic stress disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan atau stres yang berkelanjutan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik. Perundungan merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam suatu hubungan melalui perilaku fisik, verbal, atau sosial yang berkelangsungan yang menyebabkan kegiatan fisik atau psikologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Gleo, Rivara, dan Filter, bahwa perundungan merupakan bentuk agresi di mana satu atau lebih anak-anak bermaksud untuk menyakiti satu orang atau mengganggu anak lain yang dianggap tidak mampu membela diri. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi dari Sutama 2019. Kedua, dilakukan dengan studi kepustakaan atau library set, mempelajari pemberitaan-pemberitaan terbaru dan objek-objek yang terkait secara langsung. Ketiga, telaah fenomena. Telaah fenomena ini berkaitan dengan perundungan yang ada di sekolah, seperti adanya buku catatan kasus, foto-foto terkait kegiatan penanganan perundungan, serta tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, tipe observasi non-partisipan. Peneliti mengamati atau memperoleh data tanpa terlibat langsung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi smartphone. Berikut ini adalah hasil temuan jenis perundungan secara verbal. Yang pertama, dipanggil dengan nama orang tua. Yang kedua, dipanggil dengan istilah lucu yang diplesetkan. Yang ketiga, diancam. Dan yang keempat, ditertawakan. Berikut ini jenis perundungan secara fisik. Yang pertama, dijegal atau dihalangi kakinya saat anak Anda berjalan. Yang kedua, kursi ditarik saat anak Anda duduk. Dan yang ketiga, pemukulan dengan tangan. Dan yang keempat atau yang terakhir, dicubit, didendam, dan disembunyikan barang-barang anak. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil temuan yang kami peroleh. Yang pertama, definisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, dan dapat membawa kebahagiaan bersama serta keharmonisan jiwa dalam hidup dari Sundari 2005. Selanjutnya, peran pendidikan dalam kesehatan mental. Post-traumatic stress disorder atau PTSD dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Post-traumatic stress disorder atau PTSD. Post-traumatic stress disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan yang berkelanjutan setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik. National Institute of Mental Health menyebutkan definisi post-traumatic stress disorder sebagai gangguan kecemasan setelah seseorang menyaksikan kejadian yang mengerikan. Selanjutnya, pemahaman tentang perundungan. Perundungan secara ringkas menurut guru-guru adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik dan perkataan secara berulang-ulang.
Upaya mengatasi tindak perundungan yang ada di sekolah, bahwa salah satu upaya untuk menangani kasus perundungan yaitu dengan membuat kebijakan sekolah terkait dengan perundungan. Kerjasama dilakukan oleh kedua pihak sekolah tersebut. Selanjutnya, penyebab perundungan di sekolah. Penyebab terjadinya perundungan di kedua situs ini disebabkan oleh berbagai hal yang berkaitan dengan pelaku maupun korban perundungan. Peran guru dalam menghadapi post-traumatic stress disorder atau PTSD siswa. Motivasi yang kuat untuk menjadi guru yang baik, maka sikap positif akan ditularkan kepada siswanya. Bila dia memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi guru yang baik, maka pengalaman yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Namun, apabila motifnya untuk menjadi guru hanya sekedar melaksanakan pekerjaan atau demi pekerjaan, maka kemungkinan besar pengalaman pahitnya juga akan ditularkan kepada siswanya. Melakukan kajian, penelitian, dan pembahasan, didapatkan simpulan berikut ini. Sekolah perlu bekerja sama dengan pakar untuk membuat program anti perundungan yang permanen dan konsisten. Penelitian yang telah dilakukan, bentuk perundungan yang terdapat di kelas awal kelas 1 sampai kelas 3 SDA, kelas 7 sampai kelas 8 SMPA, kelas 10 sampai kelas 11 SMAA dapat dikategorikan menjadi 3 bagian jenis perundungan, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan relasional. Kedua, tindak perundungan yang terjadi di SDA, SMPA, dan SMAA terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya pengaruh negatif dari lingkungan rumah tempat tinggal siswa. Penyebab lain dari terjadinya tindak perundungan yaitu karena adanya siswa yang merasa berkuasa dan ditakuti oleh siswa lainnya di kelas. Upaya yang dilakukan oleh SDA, SMPA, dan SMAA salah satunya yaitu melalui pendekatan oleh guru kelas kepada siswa yang menjadi pelaku dan korban tindak perundungan. Yang keempat atau yang terakhir, peran guru sangat dibutuhkan untuk program pendampingan siswa. Guru harus terus membuat mereka menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Demikian hasil pemikiran yang dapat kami paparkan.